Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Surga adalah balasan bagi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Tuhannya. Selain dihuni oleh manusia, ternyata terdapat hewan yang masuk surga karena beberapa alasan tertentu. Dari sekian banyak spesies hewan yang ada di bumi, berikut 10 hewan yang masuk surga sebagaimana disebutkan dalam kitab Tafsirul Azan min Tafsiri Ruhil Bayan. Kumpulan hewan yang masuk surga. 1. Keledai Nabi Uzair. Kisah mengenai keledai milik Nabi Uzair, Nabi yang diutus untuk Bani Israel, dapat ditemukan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Berapa lama kamu tinggal di sini? Beliau menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah pada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, beliau pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. 2. Sapi dalam kisah Nabi Musa. Untuk mengungkap kematian seorang fulan yang termasyhur, Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih sapi dengan ciri-ciri tertentu. Setelah berhasil ditemukan, daging dari sapi tersebut ditepuk untuk membangkitkan jenazah, dan sang fulan pun mengungkapkan bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Tiga. Unta betina dalam kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh ditantang kaum penyembah berhala untuk memunculkan seekor unta betina dari batu untuk membuktikan bahwa dia tidak gila. Setelah meminta mukjizat kepada Allah, muncul seekor unta betina hamil keesokan harinya, yang kemudian menjadi simbol kasih sayang dari kaum tersebut. Sayangnya terdapat beberapa orang yang ingkar dan membunuh unta betina tersebut beserta anaknya. Empat. Anjing Ashabul Kahfi. Kisah ini menceritakan 7 orang pemuda yang mengasingkan diri di sebuah gua karena dikejar oleh raja jahat yang membunuh rakyat, tetapi menyembah Allah. Atas izin Allah, semua pemuda beserta 1 anjing yang menemani mereka ditidurkan selama 300 tahun, melewati masa kepemimpinan raja jahat dan bangun di masa dengan pemimpin yang adil. 5. Kambing dalam kisah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail, oleh Allah. Karena keikhlasan Nabi Ibrahim dan anaknya, Allah mengubah anak tersebut menjadi kambing yang gemuk dan malaikat menyelamatkan Ismail dari penyembelihannya. Peristiwa inilah yang menjadi dasar dari Hari Raya Idul Adha. 6. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Hewan ini adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus selama 40 hari. Saat berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terus meminta ampunan dan bertasbih kepada Allah. Allah pun mendengarkan doa tersebut dan memerintahkan ikan paus untuk mendamparkannya ke pantai. 7. Semut dalam kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki mukjizat yang sangat unik, yakni dapat berbicara dengan binatang. Saat sedang dalam sebuah perjalanan, Nabi Sulaiman melewati sebuah lembah yang penuh dengan sarang semut. Karena takut terinjak, Nabi Sulaiman menyerukan kepada para semut agar segera masuk ke dalam sarang.
Para pasukan pun berhenti sejenak tanpa mengetahui mengapa mereka harus menghentikan perjalanan. Delapan, burung hudhud pengirim pesan. Nabi Sulaiman mengirimkan burung hudhud untuk mengundang Ratu Balqis dari kerajaan Saba yang menyembah matahari. Atas bantuan burung tersebut, Nabi Sulaiman berhasil membuat Ratu Balqis beriman hanya kepada Allah dan pada akhirnya menikahinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.